Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafila Widiana dengan NIM 44014-22014. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Literasi Digital Kemanusiaan, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul PGT atau Plant Growth Tube, tabung tumbuh tanaman cabai yang menerapkan sistem aplikasi yang memudahkan penanaman tumbuhan yang lebih cepat. Baik, pada bab 1 ini atau pendahuluan ada latar belakang dari penelitian saya. Yang pertama adalah Artificial Intelligence dalam revolusi industri 4.0. Artificial Intelligence yang ada saat ini itu telah berkembang cukup pesat. Semuanya tuh langsung dan efisien. Era ini bisa disebut dengan era revolusi industri 4.0. Di era revolusi industri 4.0 ini sepertinya sudah menjadi hal yang biasa terdengar di telinga kita. Tidak disangka, istilah revolusi industri 4.0 itu mencakup seluruh internet, komputasi kognitif, komputasi awan, bahkan sistem cyber fisik. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa revolusi industri itu membawa dampak yang besar di berbagai bidang. Misalnya bidang saya yaitu bidang biologi. Sehingga dengan adanya artificial intelligence ini dapat membantu memudahkan pekerjaan manusia dalam melakukan kegiatannya. Kemudahan ini kemudian yang membuat saya ingin terus berinovasi dengan adanya kecanggihan teknologi. Selain manusia yang terbantu dengan adanya kecanggihan teknologi, saya ingin makhluk hidup lain juga ikut terbantu seperti pada tanaman. Nah, seperti yang kita tahu, untuk hidup, tanaman kadang membutuhkan makhluk hidup lain, bisa dengan bantuan hewan dalam penyerbukannya, bunga, ataupun dengan bantuan manusia. Seperti pada tanaman cabai, yang kebanyakan orang itu lebih suka membeli daripada menanam sendiri. Sehingga saya ingin membuat alat yang bisa menanam cabai dengan mudah sehingga semua orang bisa menanamnya. Cabai rawit sendiri memiliki nama latin Capsicum annum L, merupakan salah satu dari tanaman hortikultura dalam famili Solanaceae yang bernilai ekonomi tinggi. Cabai mengandung senyawa kimia yang disebut capsaicin. Dalam senyawa itu juga ada senyawa yang mirip dengan capsaicin disebut capsaicinoids. Cabai itu mengandung vitamin C yang cukup untuk mencegah penyakit akibat kekurangan vitamin C seperti stomatitis dan memiliki banyak manfaat lain, tetapi harus dikonsumsi dalam jumlah sedang untuk mencegah sakit perut. Cabai rawit itu diperlukan untuk bahan, bumbu, bahan baku industri, dan lain sebagainya. Bisa sebagai pencampuran setiap rumah tangga, restoran, industri, dan produk makanan lainnya juga. Seiring bertambahnya populasi, demikian pula permintaan akan pasokan cabai. Oleh karena itu, petani terus menanam tanpa memperhatikan faktor lingkungan sehingga terjadi penurunan produksi cabai. Sehingga harapan saya setelah petani menggunakan alat ini adalah petani bisa memproduksi cabai lebih banyak dan lebih cepat dalam waktu yang lebih singkat, sehingga bisa meminimalisir faktor-faktor lingkungan di luar yang bisa mempengaruhi tanaman cabai. Nah, selain itu, begitu banyak hal yang harus diperhatikan dalam penanaman cabai, seperti penyemaian benih, penanaman cabai, pemupukan cabai, dan pemeliharaan cabai. Karena banyaknya langkah-langkah, itu kadang petani juga merasa kesulitan dalam menangani pesanan cabai yang banyak. Untuk itu saya berinovasi untuk membuat sebuah alat, yaitu alat tabung tumbuh tanaman cabai ini, agar memudahkan petani cabai dalam menanam cabai dengan hanya menggunakan aplikasi di ponsel pintar kita. Kemudian rumusan masalah yang saya ambil yang pertama itu, apakah bisa tabung tumbuh tanaman ini tuh efektif dalam meningkatkan harapan hidup cabai pada umumnya. Nah, seperti yang kita tahu, harapan hidup cabai jika ditanam secara manual itu kualitasnya bisa baik, bisa juga buruk ya. Itu semua tergantung dari faktor-faktor lingkungan, bisa faktor dari pupuknya juga bisa begitu. Nah, apakah nanti alat ini tuh bisa meningkatkan harapan hidup cabai. Kemudian yang kedua itu, bagaimanakah cara kerja tabung tumbuh tanaman ini tuh agar tidak merusak lingkungannya. Maksud merusak lingkungan di sini itu seperti banyaknya pabrik atau industri yang menggunakan bahan bakarnya itu bisa mencemari lingkungan, bisa menyebabkan polusi udara. Nah, apakah alat ini nantinya juga bisa menyebabkan polusi udara? Tentunya kami berusaha untuk tidak menggunakan aspek itu dan tidak
menggunakan bahan bakar yang bisa mencemari lingkungan. Kemudian yang ketiga, apakah cara kerja tabung tumbuh tanaman ini bisa mempercepat mobilitas daripada manusia? Artinya bisa lebih cepat waktunya dalam penanaman dan bisa menghasilkan lebih banyak cabai. Kemudian untuk tujuan masalahnya, yang pertama pastinya untuk meningkatkan harapan hidup cabai. Minimal itu menyetarakan kualitas dengan cabai yang ditanam secara manual gitu. Untuk yang kedua itu untuk membuat alat yang ramah lingkungan, bahkan membantu tanaman tersebut untuk hidup tanpa mengurangi esensi dari tanaman itu sendiri. Nah, dari alat yang akan saya buat nanti ini pastinya akan tetap melestarikan lingkungan, tetap memperhatikan aspek-aspek lingkungannya sehingga tidak mencemari lingkungan yang ada. Kami tidak menggunakan bahan bakar yang dalam penerapannya itu bisa menyebabkan polusi udara, tidak. Kami akan menggunakan bahan-bahan seperti biasa, yaitu dari alam langsung seperti cahaya matahari, air yang disalurkan maupun pupuk tanaman yang biasa digunakan sehingga tidak mencemari tanah, mencemari udara ataupun mencemari air. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan sebuah alat yang bisa mempercepat matangnya tanaman dibandingkan dengan cara yang manual. Justru itu adalah tujuan utama saya dalam membuat alat tabung tumbuhan ini, agar bisa mempercepat mobilitas dan bisa membuat petani itu menghasilkan tanaman cabai yang lebih banyak begitu. Untuk metode penelitian yang saya gunakan sendiri itu adalah kualitatif atau metode untuk memperoleh pengetahuan atau pemecahan masalah yang cermat dan sistematis. Dan data yang dikumpulkan itu berupa rangkaian atau kumpulan angka. Oleh karena itu, teknik pengumpulan datanya itu disebut juga dengan metode pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini. Metode penelitian kuantitatif itu dapat memberikan gambaran tentang populasi secara keseluruhan. Studi kuantitatif itu menekankan hubungan antara variabel penelitian dan pengujian hipotesis yang dirumuskan sebelumnya. Studi dapat bersifat naratif atau deskriptif, tetapi sebagai studi korelasi, penekanannya adalah pada menggambarkan hubungan antar variabel. Nah, jadi pada saat penelitian itu awalnya saya menganalisa langkah-langkah apa saja dalam menanam cabai, kemudian memasukkan aspek tersebut ke dalam alat tabung tumbuh tanaman ini dan memodifikasi caranya dengan lebih baru dan lebih efektif. Seperti contohnya pada langkah penanaman yang melakukan pindah bibit. Dengan menggunakan alat ini itu bisa menghemat waktu dengan tanpa memindahkan bibit tersebut lagi karena sudah otomatis akan tumbuh dengan perlakuan dari alat tabung tumbuh tanaman ini yang disambungkan dengan ponsel pintar kita. Kemudian dalam langkah pemeliharaan tanaman, kami bisa meminimalisir adanya hama dan penyakit tanaman karena tanaman tersebut tersimpan dalam tabung yang sudah disterilisasi dan aman dari serangan hama dan virus tanaman. Kemudian untuk konsep dan rancangan sistem dari alat saya ini, konsepnya adalah tetap melestarikan lingkungan pastinya dengan sedikit campur tangan teknologi yang lebih mutakhir agar mempercepat pekerjaan. Jadi mula-mula itu banyak faktor kan yang mendasari dari penanaman tanaman cabai seperti cahaya matahari, air, dan pupuk. Variabel itulah yang kemudian akan saya masukkan ke dalam alat saya ini dengan memanfaatkan cahaya matahari alami yang berarti alat saya ini nantinya hanya akan bisa digunakan di luar ruangan, dan untuk air sendiri itu akan disalurkan dengan selang yang berasal dari sumber air terdekat, dan untuk pupuk bisa menggunakan teknik seperti timer ya, dengan hanya memberi pupuk di awal, kemudian seterusnya akan berbunyi jika membutuhkan pupuk lagi. Namun menurut penelitian yang telah dilakukan itu ketika menanam cabai itu pupuk hanya diletakkan di awal penanaman saja, kemudian seterusnya itu tanaman bisa tumbuh tanpa harus menambah pupuk lagi begitu. Untuk rancangan alat yang akan dibuat sendiri itu adalah bentuk alat ini tuh kotak atau kubus dengan tinggi atau panjang kurang lebih 40 cm dan lebarnya itu 30 cm. Fungsi panjang dan lebar ini itu antara lain agar membantu pertumbuhan tanaman dan tidak menghalanginya jika akan tumbuh besar nantinya. Juga untuk tempat komponen mesin yang lain itu seperti penyiraman air. Kemudian di bagian atas alat ini itu nantinya akan dilubangi sebagai tempat cahaya matahari masuk. Dan nantinya cara kerja alat ini pun sangat mudah, yaitu dengan mula-mula memasukkan benih tanaman cabai yang seukuran 2 cm ya. Tanaman cabainya sudah mulai tumbuh sekitar 2 cm. Lalu letakkan alat ini di luar ruangan ya. Setelah itu ditutup, diletakkan alat ini di luar ruangan dan jangan lupa untuk sambungkan selang ya dengan sumber air terdekat, bisa dengan keran yang terbuka otomatis ataupun dengan ya bisa dengan keran.
karena di dalamnya itu sistemnya seperti pada mesin cuci, ada klep di selang bagiannya belakangnya, jadi klep itu akan tertutup jika airnya tidak dibutuhkan dan akan terbuka ketika air itu dibutuhkan untuk tanaman begitu. Dan itu tinggal menggunakan ponsel pintar kita, jadi kita bisa memantau sekiranya tanaman sudah mulai kering, kita bisa mengklik untuk membuka klep, kemudian air akan masuk sehingga teraliri tanaman tersebut, dan kita bisa tutup lagi, klik lagi untuk menutup klepnya agar tanaman tersebut tidak busuk begitu. Kemudian dengan begitu tanaman ini pun bisa tumbuh dengan cepat ya, dan pastinya dalam jumlah yang lumayan banyak. Untuk jumlah yang lumayan banyak itu untuk sekarang alat ini hanya satu alat dulu, bisa untuk menanam satu cabai dulu. Kemudian jika nantinya alat ini bisa bermanfaat, saya kemudian akan modifikasi alat ini sehingga bisa menghasilkan lebih banyak cabai begitu. Nah, dalam meningkatkan harapan hidup cabai itu tentunya didukung dengan aspek-aspek pertumbuhan tanaman ya. Karena tanaman ini tumbuh lebih baik jika kebutuhan tanaman untuk hidup itu dapat terpenuhi. Karena temperatur ideal tanaman itu yang pertama itu ada temperatur ideal tanaman. Jadi temperaturnya itu pada tanaman cabai itu 24 Celcius hingga 27 derajat Celcius. Maka dalam alat ini pun akan dilengkapi dengan suhu yang bisa diatur sedemikian rupa dan diatur secara optimal dengan suhu rentang 24 hingga 27 derajat Celcius. Nah, alat ini juga nanti akan dilengkapi dengan sistem pengukur pH pada tanah agar pH tanahnya tuh stabil dan optimal untuk pertumbuhan ya. pH tanah yang optimal itu antara rentang 5 hingga 7 yang sesuai untuk budidaya tanaman cabai, sehingga dengan adanya aspek-aspek seperti kebutuhannya terpenuhi itu diharapkan nanti tanaman cabai ini bisa tumbuh dengan kualitas yang bagus, tidak kalah bagus dengan ditanam dengan manual ya, dengan cara manual begitu. Jadi kesimpulan dari penelitian saya tentang alat tabung tumbuh tanaman atau plant growth top ini adalah nantinya diharapkan akan membantu dalam pertumbuhan tanaman yang lebih efektif dan lebih cepat ya, dalam pertumbuhan tanaman, terutama tanaman cabai. Dengan AI yang ada itu bisa membantu manusia, terutama petani cabai, dalam menghasilkan tanaman cabai yang berkualitas dan dalam jumlah yang besar dengan waktu yang lebih cepat. Selain itu juga bisa membantu untuk pegiat tanaman agar bisa menanam tanpa harus berkotor-kotoran dengan tanah dan melakukan serangkaian langkah yang panjang dan rumit. Hanya dengan memasukkan tanaman ke tabung dan memantau lewat ponsel, tanaman cabai itu bisa tumbuh dengan sendirinya dengan kualitas yang tak kalah bagus dengan tanaman cabai yang ditanam dengan cara manual. Baik, sekian presentasi dari saya terkait penelitian alat tabung tumbuhan saya ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.